Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dalam podcast Banten TV bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita akan membahas tema terkait dengan perkuat Bank Banten untuk kemajuan daerah, di mana tingkat kesehatan bank atau TKB Bank Banten sendiri terus diupayakan meningkat dari grade 3 menjadi kategori cukup sehat. Dan ini menjadi kategori 2 dengan kategori sehat. Nah, saat ini sudah ada indikasi positif ya pemirsa. Peningkatan ini seiring dengan kepercayaan dari stakeholder yang begitu tinggi, termasuk kemampuan Bank Banten dalam melakukan penetrasi pasar yang juga begitu besar. Nah, kinerja ini akan semakin baik manakala ada dukungan dari seluruh Pemda di Provinsi Banten. Dengan dukungan ini, potensi besar Provinsi Banten akan bisa terus dioptimalkan. Langsung saja kita akan bahas tema ini dengan Bapak Lukmanul Hakim selaku anggota Pansus Penyertaan Modal Bank Banten dari fraksi PKB DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dewan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini salah satu anggota Pansus ya Pak Dewan ya, yang concern terkait dengan penyertaan modal Bank Banten dari fraksi PKB. Nah, seperti apa mungkin Pak Dewan melihat kondisi Bank Banten saat ini? Alhamdulillah ya, walaupun saya baru masuk di DPRD ini di 2024 ini, tapi alhamdulillah ada tugas khusus dari fraksi untuk mengawal pansus ini berjalan dengan baik. Ya. Sedikit gambaran terkait dengan pansus ini, ini juga salah satu dukungan pemerintah, salah satu politik kehadirannya Provinsi Banten, bahwa mereka serius untuk menjadikan Banten ini sebagai marwah, bukan hanya namanya saja Bank Banten, tapi ini ingin menjadi kebanggaan masyarakat Banten, bahwa banknya ini bisa bersaing dengan bank-bank yang sudah besar dan lain sebagainya, untuk juga menjadi kebanggaan masyarakat Banten sendiri. Seperti itu sih. Nah, ini bagaimana dukungan juga dari masyarakat ya. Betul. Dengan juga mendukung Bank Kebanggaan Banten agar terus tumbuh dan sehat begitu ya. Tadi disampaikan bahwa dari kondisi yang sebelumnya grade 3 ya Pak Dewan ya, dan kita harapkan bisa masuk dalam kategori cukup sehat atau di grade 2. Nah, di anggota Pansus sendiri mungkin boleh disampaikan sejauh mana perkembangan saat ini di dalamnya? Alhamdulillah untuk Pansus untuk penyertaan modal ini kita memasuki masa final, dan kesepakatan semuanya menyetujui belum bisa memberikan nominal uang, tapi kita sepakat untuk penambahan dari sisi aset dan lain sebagainya dalam bentuk imbring lah, sesuai dengan hasil kajian dan lain sebagainya, bahwa Pemprov Banten juga melakukan penambahan terkait dengan imbring tersebut. Jadi memang kita dikejar deadline juga Mbak ya, sekilas ya, maksudnya gini, POJK baru itu mengharuskan bahwa modal dasar itu kan harus mencapai 3 triliun ya. Jadi karena keterbatasannya Bank Banten, dan untuk mengejar kekurangannya ini, POJK juga memberikan relaksasi, sehingga adanya aturan untuk membentuk sebuah KUB, kelompok usaha bersama atau kelompok usaha bank ini. Kita termasuk ke dalam daftar KUB dengan Bank Jatim. Seperti itu. Jadi untuk Pansus ini juga untuk memberikan kepercayaan juga kepada Bank Jatim khususnya, bahwa Pemprov Banten juga serius. Makanya menambahkan dari sisi penambahan imbring tersebut. Kayak gitu. Ini kan menjadi satu semangat juga bersama, bahwa kalau orang lain mau bekerja sama dengan kita, kita juga sama. Kita juga menyiapkan bahwa Bank Banten ini bisa nanti ke depannya bisa mandiri, nggak terpaku dengan KUB ini saja. Seperti itu sih. Baik, jadi sejauh ini perkembangannya juga sudah sangat baik begitu ya Pak Dewan. Nah, artinya kan bukan hanya dari kerjasama dengan pihak lain dari luar daerah Banten, tapi juga bagaimana di dalamnya sendiri juga dukungannya juga sama begitu. Nah, dari pemerintah daerah lainnya di kabupaten kota lain seperti apa dukungan RKUD dan lain sebagainya mungkin? Jadi kemarin kita sudah sudah
ada 2 kabupaten kota yang sudah berjalan di Bank Banten, yaitu kota Serang dan Kabupaten Lebak. Ya mudah-mudahan di tahun depan ya, kalau di tahun ini kan sudah masa-masa akhir nih. Jadi kalau misalnya di tahun depan ini 8 kabupaten kota ini bisa masuk ke dalam Bank Banten, ya otomatis ini juga akan meningkatkan kepercayaan dari sisi pendapatannya juga pasti akan meningkat dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kan gini, kita berbicara konsolidasi terkait dengan semua pihak. Pemprov Banten selalu memberikan bantuan-bantuannya hampir ke seluruh daerah yang ada di Provinsi Banten. Tapi kenapa masih belum semua untuk RKUD-nya di Bank Banten? Adanya kekhawatiran bahwa belum sehat dan lain sebagainya, ini kan sudah mulai ada perkembangan. Saya yakin kalau misalnya nanti catatan di akhir 2025 ini Bank Banten menimbulkan keuntungan juga, ini kan menjadi catatan juga bahwa kinerjanya akan semakin baik, dan ketika misalnya peningkatan ke standar menjadi baik ini atau misalnya sehat ini juga menjadi rujukan juga pemprov-pemprov lain. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beralih ke Bank Banten gitu kan. Kalau memang kemarin kan salah satu kebijakan RKUD ini kan harus diberikan kepada bank yang sehat. Nah kalau kita sudah sehat kan, ya mudah-mudahan ini juga kebersamaan atau kebanggaan kita ini dirasakan oleh seluruh kabupaten kota. Sehingga RKUD-nya juga meningkat, sehingga nanti Bank Banten juga untuk lendingnya juga akan meningkat otomatis dengan misalnya lendingnya semakin tinggi atau pencairan kreditnya semakin tinggi, ini juga akan cepat memperbaiki dari sisi keuntungan-keuntungan Bank Banten. Dari keuntungan-keuntungan ini kan akan menjadi satu kebanggaan kita juga untuk bersaing dengan beberapa daerah yang memang sudah lebih lama gitu kan. Contoh misalnya tentang kakak kandung kita, misalnya labanya kalau dicatat di 2024 sudah di atas 1 triliun dan lain sebagainya. Ini kan salah satu juga motivasi juga ya. Ya di dalam yang saat ini kita banyaknya pengurangan kan kita harus lebih berkreatif lagi, Pak. Daerah itu kan harus berkreatif bagaimana bisa meningkatkan pendapatannya. Nah ini kan salah satu solusi. Kalau misalnya ini menjadi solusi, kalau misalnya pemerintah daerahnya juga konsen, ini kan menjadi satu rujukan kekurangan kita pemangkasan anggaran dari pusat menjadi tidak kendala lagi. Jadi program-programnya juga akan tetap berjalan dan lain sebagainya. Itu seperti mudah-mudahan ada dukungan dari pemerintah daerah lain, ya salah satunya mungkin tahun depan ya. Sedikit demi sedikit atau mungkin mudah-mudahan ya keseluruhan begitu ya. Iya, betul, ini kan juga menciptakan trust ya di masyarakat ya. Bagaimana trust masyarakat bisa terjalin kalau pemerintah daerahnya juga belum ke sana begitu ya, Pak Dewan. Kemudian untuk penyertaan modal sendiri, seperti apa sih Pak persyaratan dan lain sebagainya, atau mungkin terkait dengan penyertaan modal Bank Banten ini sendiri? Alhamdulillah saya bilang tadi kita sudah memasuki masa final bahwa untuk Imbreng ini kita sudah setujui, dan beberapa aset ini yang sudah disiapkan untuk Bank Banten juga sudah mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya. Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya kita masih sewa ya. Tapi sekarang kita Bank Banten sudah hebat, sudah punya aset sendiri dan lain sebagainya. Ini kan menjadi sebuah perubahan yang baik lah ya. Jadi sisi dia juga bisa menghemat. Kalau dulu bisa sampai berapa miliar gitu per tahun, ini kan agak bebannya mengurangi agak berkurang. Mudah-mudahan beban yang tadinya sewa ini bisa dimanfaatkan untuk perbaikan baik itu dari sistem ataupun hal-hal yang mungkin bisa memperbaiki atau mendorong percepatan Bank Banten itu menjadi lebih sehat lagi. Dialihkan ya tadi ya. Betul. Nah kemudian dinamikanya sendiri dalam pansus penyertaan modal, apakah juga nanti tidak akan membebani APBD Bank Banten, Provinsi Bantennya sendiri? Alhamdulillah kan kemarin kita sepakatnya tidak ada nominal uang ya. Walaupun harapan-harapan ini kan tetaplah ya, makanya sistem-sistem kita kan masih pakai sistem yang lama ya kan, tapi memang dengan keterbatasan ini kan kita hanya memberikan imbreng aset seperti itu, tidak ada nominal,
dalam artian kalaupun nanti kebijakan keuangan kita sudah membaik, itu kan bisa diusulkan kembali untuk penambahan dari sisi keuangannya gitu kan. Nah, selama ini sih cuma kita mengalihkan aset aja dari Pemprov ke Bank Banten sebagai catatannya seperti itu. Jadi secara keuangan daerah insya Allah tidak mempengaruhi berjalannya pemerintahan Provinsi Banten ini seperti itu. Jadi tidak membebani APBD ya, karena tidak bentuknya tidak gas ya. Tidak cash. Nah, terkait dengan tadi kan ada KUB ya, artinya ini ada kerjasama untuk antar Bank Banten dengan Bank Jawa Timur, dan ini juga sudah memasuki tahap akhir begitu ya. Bagaimana responnya juga ke depan begitu dengan adanya kerjasama ini? Oke, salah satunya Pansus juga kita mendorong untuk percepatan KUB ini karena ini amanat dari OJK ya, yang belum mencapai 3 triliun ini harus KUB, dan kita memang diarahkan untuk bergabung dengan Bank Jatim ya. KUB ini sudah finalisasi, kemarin sudah rilis penandatangannya, mungkin nanti tinggal rilis dari OJK-nya saja nanti. Nah, ini kan salah satu juga untuk percepatan peningkatan sehatnya Bank Banten. Dari sisi kan ada kewajiban juga ketika KUB ini berjalan, ada pembelian saham dari Jatim, sehingga kan ini akan mendorong kita juga untuk lebih settle lagi. Gitu kan saya bilang kalau bank kan ada dua sisi, ada funding, ada lending gitu. Kalau funding bagaimana mereka bisa mempersiapkan modalnya, kalau lending ini kan seberapa banyak fundingnya ini supaya peningkatan pencairannya juga akan semakin tinggi. Contoh misalnya di 2024 kita mensahkan 15.000 P3K misalnya. Dan ini kan ada sisi bisnis juga yang di situ, dan kita tahu bersama lah mayoritas bisnisnya BPD ini dari PNS ataupun P3K ini atau BLUD yang lainnya gitu kan. Nah, kalau ini terakomodirkan, jadi percepatan bisnis ini kan akan juga meningkatkan dari sisi pendapatannya Bank Banten. Ketika misalnya didukung dengan kelompok usaha bersama, ini kan menjaga juga dalam arti sisi pencairan kreditnya dan lain sebagainya, itu bisa lebih meningkat. Apalagi kalau misalnya kabupaten kota, 8 kabupaten kota ini bisa masuk ke Bank Banten, ada juga dari sisi pekerjaannya dan lain sebagainya mewajibkan melalui Bank Banten dan lain sebagainya. Ini kan sangat luar biasa. Betul. Ini kan harus kita juga maknai bersama, ya kan? Harus ada mindset yang jangan sampai kayak dulu, dalam artian wah khawatir di Bank Banten. Enggak, kita Bank Banten ini pemerintah daerahnya sudah sangat concern, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, ya kan, di beberapa tayangannya juga di akun medsosnya juga selalu menyiarkan bahwa Bank Banten ini harus kita jaga dan kita tumbuhkan dan lain sebagainya. Nah, ini kan memberikan pesan kepada masyarakat Banten, jangan khawatir kepada Bank Banten, bahwa Bank Banten akan sehat dan kita akan menjadi salah satu bank daerah yang menjadi kebanggaan. Seperti itu. Wah, ini luar biasa, ini terus motivasi. Ini kerjasamanya ada informasi berapa lama, jangka waktu dan lain sebagainya? Kalau kerjasama KUB ini kan tidak terbatas, sampai dengan kita mampu mempersiapkan diri sendiri, mempersiapkan modal sesuai dengan standar OJK tadi. Kayak gitu. Kalau kita mampu di tahun depan, misal Pemprov Banten sudah kelebihan keuangannya, kita penuhi dan segala macam, kan KUB ini tidak mengikat dan sebagainya. Tapi ini juga menjadi salah satu solusi untuk kita bisa meningkatkan Bank Banten ini menjadi bank yang sehat dan lain-lain. Jadi tidak mengikat artinya ya, jangka waktunya juga tidak ditentukan, tapi tidak menutup kemungkinan atau memang hanya satu KUB saja atau bisa juga lebih? Kalau KUB kita cuma sudah diperintahkan OJK kan cuma satu doang. Satu kan, ya, dengan Bank Jatim. Dan ini juga proses pembelian saham dan lain sebagainya. Ini tidak merubah kepemilikan, tapi lebih dukungan juga dari OJK supaya ini biar terjaga dengan baik, biar bisa percepatan peningkatannya lebih cepat ya. Jadi rekomendasi juga langsung dari OJK dan Bank Jatim juga menyambut responnya dengan baik ya, Pak Dewan. Nah, kembali ke RKUD, apa yang perlu dilakukan Pemprov Banten, dorongan begitu ya, agar juga yang belum begitu memindahkan kas daerahnya ke Bank Banten?
Ya, dengan hasil-hasil kinerja positif harusnya kabupaten kota yang lain juga bisa melihat itu. Ya, kalau misalnya dari dari beberapa kabupaten kota yang khawatir, kayak misalnya tidak bisa narik duit dan lain sebagainya, kan isu itu sudah minor sekarang. Ya kan? Kekhawatiran itu kan sudah minor sekarang. Iya, betul. Ya, alhamdulillah kan, kalaupun misalnya dari sistem segala macam, ya ini kan perlu perbaikan ya iya. Tapi dari sisi yang saya pernah dengar tuh dulu. Saya belum jadi dewan juga di periode sebelumnya, mau narik katanya susah. Pernah juga RKUD-nya provinsi malah pindah gitu kan. Ini kan jadi sebuah punya bank sendiri. Jadi isu yang luar biasa kan gitu. Tapi kan ini kan sudah settle. Pemprov Banten juga tidak ke lain hati. Dia punya bank sendiri, RKUD-nya pasti di Bank Banten sendiri. Bahkan mendorong semua kebijakan-kebijakan terkait dengan misalnya pekerjaan-pekerjaan dan lain sebagainya melalui Bank Banten juga. Nah, rugi rasanya kalau 8 kabupaten kota ini kan tidak masuk di Bank Banten ya. Padahal kan secara kebijakan Pemprov Banten juga sering memberikan bantuan kepada 8 kabupaten kota ini. Contoh misalnya saya di Pandeglang, berapa banyak jalan Bang Andra yang masuk ke Pandeglang misalnya. Desa, ya. Jalan poros desa, bantuan terhadap nelayan, bantuan terhadap petani, ya kan? Tapi kan kalau misalnya Pemprovnya saja belum beralih, tapi bantuan-bantuannya sudah hadir, memang selama ini dibantu sama siapa kan? Gitu. Kalau bukan dari Provinsi Banten kan gitu, Pak. Betul, gitu betul. Jadi ada dukungan lain juga yang diberikan. Mudah-mudahan ini juga bisa menumbuhkan trust ya, kepercayaan juga dari masyarakatnya begitu. Nah, kemudian dari peningkatan layanan kualitas selain tadi penyertaan modal, artinya juga masyarakat pun ingin melihat bagaimana inovasinya. Nah, bagaimana untuk layanan inovasi untuk digitalisasinya sendiri di Bank Banten? Iya, kemarin juga sempat pada saat Imbreng ini kan kita mau menyertakan terkait dengan nominal untuk perbaikan sistem dan lainnya, pokoknya diberikan untuk kemampuan Bank Banten sendiri. Tapi memang belum ada persetujuan dan lain sebagainya. Memang belum diusulkan sih, belum diusulkan. Kita konsen dulu aja bahwa KUB ini berjalan, Imbreng ini berjalan. Tahun depan baru kita berbicara lagi. Kemarin kalau saya nggak salah, saya pernah baca juga bahwa siap-siap RUPS dan untuk menyegerakan untuk percepatan perbaikan Bank Banten ini menjadi sehat ini. Nah, ini kan mudah-mudahan semua masyarakat Banten mendoakan bahwa Bank Banten itu menjadi bank yang menjadi kebanggaan kita semua, dan istiqomah juga Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur untuk terus membersamai Bank Banten ini, karena kalau tidak ada dukungan kan gimana rasanya gitu kan. Tapi insya Allah kalau kita lihat Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur sangat serius sekali mendampingi Bank Banten ini. Jadi tidak ada alasan untuk kedepannya Bank Banten tidak menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Dan tidak ada alasan juga untuk beberapa kabupaten kota untuk tidak beralih ke Bank Banten kan gitu kira-kira. Gitu. Jadi dukungan ya, jadi nanti layanan fasilitas juga memudahkan gitu ya, layanan m-banking, kemudian digitalisasinya pun juga akan terus berkembang. Nah, ini seandainya nih Pak Dewan, jika pemerintah daerah lainnya juga sudah memindahkan RKUD-nya, apa dampak yang lebih terasa nanti jika memang 2026 begitu yang terasa untuk Bank Banten sendiri? Ya otomatis kan mengejar ketertinggalannya Bank Banten dari yang ya bayangkan dari tahun berapa 2000 ya kalau nggak salah berdirinya. Bank Banten itu kurang lebih ya beberapa tahun silam kan, kita kan selalu diterpa tiap tahunnya merugi, baru 2 tahun terakhir ini kan mulai positif dan lain sebagainya. Otomatis kan percepatan dari sisi keuangan ini akan menjadi lebih baik lagi, dari sisi juga pelayanannya juga akan meningkat ketika misalnya cash flow mereka juga jadi lebih baik. Nah, ini kan kalau misalnya hari ini labanya Bank Banten misalnya di angka 2 kabupaten kota dan provinsi mencapai angka 60 atau 70, kalau 8 kabupaten kan tinggal dikali lipatkan berapa akan peningkatannya ini. Apalagi yang belum masuk nih kan lumayan besar-besar ya, kayak misalnya Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel yang secara PAD-nya juga tinggi, terus anggaran daerahnya juga tinggi. Ini kan dampaknya sangat luar biasa. Dan otomatis juga ya tinggal berhitung saja gitu kan. Jadi kalau ditopang cuma 2 ini bisa menghasilkan segini, kalau ditopang tambah lagi
ada berapa. Lari nih harusnya kayaknya ya. Iya, gitu. Harusnya lari mudah-mudahan ya. Dan harapannya ke depan juga bisa lebih maju lagi. Artinya nanti sisi permodalan untuk masyarakat pun juga bisa saja Betul. hadir begitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke bank lain begitu ya Pak Dewan ya. Betul. Jika membutuhkan permodalan untuk UMKM dan lain sebagainya, Bank Banten hadir begitu ya. Betul. Jadi bank kebanggaan warga Banten juga. Trustnya sendiri seperti apa ini yang sudah terjalin, terbangun di masyarakat? Apakah juga optimis begitu akan terus meningkat begitu? Ya kalau kita kan merasakan kita sendiri ya selama ini sih selama saya di periode jadi anggota DPRD, alhamdulillah dari sisi transfer, dari sisi narik uang dan lain sebagainya aman-aman saja kok. Apa sih kekhawatiran masyarakat gitu kan untuk menyimpan uangnya di bank kan, kita rasakan juga gitu kan. Gitu. Saya yakin kalau seiring berjalannya ini 3 tahun kita kalau misalnya tahun ini mencatatkan, insya Allah Bank Banten ini kalau dari perhitungan kemarin pembahasan di tahun ini juga kita mencatatkan laba, jadi 3 tahun berturut-turut kita sudah positif. Nah ini kan akan menjaga juga trustnya masyarakat, ini akan luar biasa. Kalau misalnya nanti saya kembali tadi, kalau misalnya tadi 8 kabupaten kota sudah beralih, kalau kabupaten kotanya juga sudah trust ke Bank Banten, apalagi masyarakatnya kan otomatis dengan sendiri akan gitu mengikuti. akan mengikuti gitu kan. Tinggal kita juga harus mengawasi Bank Banten ini jangan lengah, bahwa tantangannya kan semakin tinggi dan lain sebagainya. Jangan sampai banyak hal yang justru malah nanti berdampak negatif. Tapi selama ini kan kinerja Bank Banten, semuanya stakeholder juga sama-sama bersama, sama-sama untuk menjadikan Bank Banten ini menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Pak Dewannya saja sudah menjadi nasabah ya, tinggal masyarakatnya nanti juga menjadi nasabah Bank Banten. Terakhir pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Banten, Pak Dewan. Ya, mudah-mudahan Bank Banten ini menjadi bank kebanggaan kita bersama masyarakat Banten, dan menjadi kebanggaan ini bukan hanya tugas dari DPRD, bukan hanya tugas dari gubernur dan wakil gubernur, bukan tugas dari semua stakeholder atau pekerja yang ada di Bank Banten, tapi seluruh dukungan masyarakat, dukungan pemerintah kabupaten kota juga sangat diperlukan, sehingga Bank Banten ini benar-benar menjadi kebanggaan masyarakat Banten. Itu saja. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Lukmanul Hakim yang sudah juga memberikan informasi bagaimana juga penyertaan modal Bank Banten ini penting. Mudah-mudahan kita optimis RKUD dari masing-masing kabupaten kota juga turut mendukung kesehatan Bank Banten sebagai bank kebanggaan Banten. Terima kasih sekali lagi Pak Dewan. Nanti kita ketemu lagi, sehat-sehat selalu dengan dilancarkan juga setiap aktivitas. Amin. Dan pemirsa Banten TV Podcast, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Saya Ratu Fitri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dewan.